Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas mengenai decision tree klasifikasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf apabila ada beberapa rekan saya yang tidak menyalakan kamera dikarenakan bermasalah jaringannya. Baik, langsung saja. Untuk pembahasan tentang gambaran dataset akan disampaikan oleh teman saya, Margareta. Baik, perkenalkan nama saya Margareta Kristiani dengan NIM 203010503012. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu set data. Jadi set data atau dataset atau himpunan data merupakan kumpulan objek dan atributnya. Nama lain dari objek yang sering digunakan diantaranya record, point, vector, pattern, event, observation, case, sample, instance, entitas. Objek digambarkan dengan sejumlah atribut yang menerangkan sifat atau karakteristik dari objek tersebut. Atribut juga sering disebut variabel, fact, fitur, atau dimensi. Atribut adalah sifat atau properti atau karakteristik objek yang nilainya bisa bermacam-macam dari satu objek dengan objek lainnya, dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan apa itu tipe data. Tipe atribut dapat dibedakan dari nilai beserta sifatnya. Ada 4 sifat yang dimiliki atribut secara umum, yaitu yang pertama pembeda, kedua urutan, ketiga penjumlahan, pengurangan, dan yang keempat perkalian, pembagian. Di sini umumnya atribut ini ada 2, yaitu kategori kualitatif dan numerik atau kuantitatif. Dari kedua tipe tersebut dibagi lagi menjadi beberapa subtipe yang disesuaikan dengan sifat lain nilai yang dimilikinya. Atribut nominal dan ordinal memiliki tipe kategoris, nilai kualitatif, di mana nilai tersebut sebenarnya simbolik, tidak mungkin dilakukan operasi aritmatika. Interval dan rasio merupakan tipe numerik nilai kuantitatif, di mana nilai tersebut dapat dilakukan operasi aritmatika. Bisa direpresentasikan dengan nilai integer atau kontinu. Next. Berdasarkan jumlahnya, atribut dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama discrete. Di sini, sebuah atribut dapat bernilai discrete jika mempunyai nilai dalam himpunan jumlah yang terbatas. Yang kemudian kontinu, atribut yang bernilai kontinu akan mempunyai jangkauan nilai real, seperti variabel panjang, tinggi, berat, di mana nilainya biasanya menggunakan representasi floating point atau desimal. Next. Selanjutnya yaitu karakteristik set data. Karakteristik umum set data yang mempunyai pengaruh besar dalam data mining yaitu dimensionalitas, sparsitas, dan resolusi. Dimensionalitas dapat diartikan sebagai jumlah atribut yang dimiliki oleh objek-objek dalam dataset, punya kecenderungan berbeda secara kualitatif, dan data dalam konteks yang sama, course of dimensionality reduction. Yang kedua yaitu sparsity. Di sini untuk set data dengan fitur asimetrik dalam praktiknya, tentu ini menguntungkan karena komputasi menjadi lebih ringan atau cepat dan kapasitas penyimpanan juga lebih sedikit. Dan yang ketiga yaitu resolution. Karakteristik resolusi yang digunakan juga akan berpengaruh. Pola dalam data bergantung pada level resolusi. Jika resolusi terlalu baik atau tidak ada perbedaan atau halus, pola mungkin tidak akan kelihatan. Jika resolusi terlalu kasar atau sempit, pola juga akan hilang. Baik, perkenalkan nama saya Risa Elsalia, NIM 203010503015. Di sini saya akan menjelaskan gambaran dataset yang kelompok kami gunakan, di mana datasetnya ini berisikan permintaan publikasi. Hal ini menjelaskan isi
direktori penyakit jantung, di mana direktori ini berisi 4 database tentang diagnosis penyakit jantung. Semua atribut bernilai numerik, sehingga data yang dikumpulkan ini dari 4 lokasi berbeda. Yang pertama, ada Yayasan Klinik Sevelan, kemudian yang kedua ada Institut Kardiologi Hongaria Budapest, kemudian yang ketiga ada PA Pusat Medis Leeds CR, kemudian yang keempat ada Rumah Sakit Universitas Zurich. Nah, setiap database ini memiliki format intens yang sama, sedangkan database-nya hanya ada 76 atribut mentah, dan hanya 14 di antaranya yang benar-benar bisa digunakan. Jadi kelompok kami telah mengambil kebebasan membuat 2 salinan dari setiap database, satu dengan semua atribut, dan satu dengan 14 atribut yang benar-benar digunakan dalam percobaan sebelumnya. Kemudian, dalam database, penulis juga meminta bahwa setiap aplikasi yang dihasilkan dari penggunaan data, termasuk nama penyidik utama yang bertanggung jawab atas pengumpulan di masing-masing institusi, mereka akan menjadi yang pertama, Institusi Kardiologi Hongaria Budapest, kemudian yang kedua, Rumah Sakit Universitas Zurich, kemudian yang selanjutnya Rumah Sakit, kemudian yang terakhir, VA Pusat Medis Long Beach dan Civilians Clinic Foundation. Kemudian ada judul database, yaitu database penyakit jantung, di mana untuk sumber informasinya, untuk penciptanya sendiri itu dari keempat institut. Yang pertama ada Institut Kardiologi Hongaria, kemudian ada Rumah Sakit Universitas Zurich, kemudian ada Rumah Sakit Universitas Basel, kemudian ada VA Pusat Medis Long Beach dan Civilian Clinic Foundation. Kemudian untuk donornya sendiri itu adalah David WAH, kemudian untuk tanggalnya Juli 1988, di mana penggunaan sebelumnya ini adalah aplikasi internasional dari algoritma probabilitas baru untuk diagnosis kit antari koroner, di mana nanti itu kan menghasilkan akurasi person, kemudian nama dan panjang hingga sekitar 77% akurat A fungsi diskriminan logistik regisi. Masih terkait dari gambaran dataset yang kami gunakan, di mana dataset 76 arti. Tapi bisa cobaan diaplikasikan dan lihat dengan menggunakan subset dari 14 dari mereka. Sehingga secara khusus, Sevela adalah database satu-satunya yang telah digunakan oleh peneliti untuk ini, di mana bidang tujuannya mengacu pada penyakit jantung pada pasien. Ini adalah bilangan bulat yang bernilai dari 0 atau tidak ada kehadiran hingga 4. Nah, dalam penggunaan ini, kami bereksperimen dengan database yang hanya berfokus untuk mencoba membedakan keberadaan nilai 1, 2, 3, 4 dari tidak hadiran nilai 0. Kemudian ada pun jumlah mesin virtual yang untuk basis datanya, itu ada Sevelan yang berjumlah 303, untuk Hongaria berjumlah 294, untuk Swiss berjumlah 123, dan untuk Long Beach VA itu berjumlah 200. Sehingga jumlah atributnya adalah 76. Ini sudah termasuk atribut yang sudah diprediksi. Nah, untuk informasi atribut itu hanya 14 yang digunakan. Yang pertama ada umur, yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada CP, yang keempat ada Trax BS, kemudian yang ada sekolah, yang keenam ada FBS, kemudian yang ketujuh ada Dixex, kemudian yang kedelapan ada Tala, kemudian yang kelima dan ada lereng, dan ada CA, dan yang terakhir adalah 13, itu hanya ada angka 51 kosong, itu yang disebut dengan tidak kehadiran tadi. Lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang proses data cleaning. Baik, perkenalkan nama saya Atika Margaret dengan NIM 203030503095. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proses data cleaning. A. Tahapan data cleansing. Dalam proses data cleansing, dataset terdapat terhadap untuk melakukan pembersihan data dalam sistem. Terdapat 4 tahapan yang digunakan untuk membersihkan dataset tersebut dan proses yaitu yang pertama, audit data cleansing. Sebelum melakukan data cleansing, maka harus melakukan audit data terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar anomali serta kontradiksi yang ada di dalam harddisk data tersebut bisa terdeteksi dengan baik. Ini disebabkan oleh proses ini sangat mendasar. Jika ada kesalahan dalam mengaudit data, tentunya proses selanjutnya tidak akan bisa maksimal. Untuk meminimalisir hal tersebut, maka kami menggunakan software
dan algoritma yang tepat. Yang kedua, spesifikasi alur kerja. Dalam tahapan ini, anomali dan kontradiksi basis dataset akan dihapus, sehingga akan mendapatkan data yang berkualitas tinggi untuk menantinya akan dieksekusi di proses selanjutnya. Yang ketiga, eksekusi alur kerja data cleansing. Ketika untuk menentukan spesifikasinya, maka langkah data cleansing yang digunakan adalah mengeksekusi alur kerjanya. Di tahapan ini yang sudah ada dipilih akan diverifikasi untuk tahu apakah data tersebut benar-benar sesuai dengan data yang dibutuhkan. Sehingga untuk pelaksanaan tersebut ini agar alur kerja yang efektif dan efisien serta cermat. Yang keempat, mengendalikan dan pasca eksekusi data cleansing. Jika alur kerja sudah dilaksanakan, maka langkah selanjutnya adalah mengendalikan pasca eksekusinya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi rangkaian dari proses yang sudah dilakukan tersebut. Jika data yang ditemukan tersebut tidak bisa diperbaiki bahwa selama eksekusinya dilakukan, maka akan dikoreksi secara manual. Dari data yang memiliki kualitas bagus akan dikumpulkan kembali. Nantinya akan dimasukkan kembali ke proses awal untuk tahu data yang benar-benar berkualitas. Perkenalkan, nama saya Noprina Damayanti dengan NIM 1930103009. Cara melakukan data cleansing. Yang pertama, hapus yang perlu dihapus. Dalam proses data cleansing ini ada beberapa informasi yang perlu dihapus. Kedua, hapus nilai yang ekstrim, melakukan proses cek nilai yang aneh seperti ada angka yang terlalu kecil atau angka yang terlalu besar, hingga ada saja angka yang dinilai tidak masuk akal. Yang ketiga, edit kesalahan yang terstruktur. Adapun kesalahan struktur dapat berupa salah ketik, salah dalam mengetik huruf besar dan kecil, angka 0 yang berubah menjadi N atau A yang dan berbagai kesalahan lainnya. Lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Stefan Sinaga dengan NIM 203020503050. Jadi di pembahasan ini saya akan membahas contoh proses yang dilakukan. Baik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengimport dataset weather AUS ke bagian lokal repository pada repeat miner. Kemudian akan dilakukan data cleaning. Data cleaning dilakukan untuk mengatasi missing value dan data noise. Missing value di sini ditandai dengan data NA. Dan untuk mengatasi missing value ini dengan cara menghilang missing value pada masing-masing atribut dengan menggunakan operator replace missing value. Kemudian data noise yang terdapat pada masing-masing atribut diatasi dengan cara menghilangkan data yang tidak sesuai dengan nilai yang ada pada setiap atributnya. Pada saat mengimport data ke dalam local repository, ubah tipe data pada masing-masing atribut tersebut sesuai dengan value yang terdapat pada setiap atribut. Tipe data pada masing-masing atribut tersebut harus diubah agar atribut yang mengandung data nominal seperti NA dapat diubah nilainya menjadi missing value. Berikut ini adalah gambar dataset yang tipe datanya adalah yang sudah diubah. Oke, ini gambarnya. Baik. Dalam gambar di atas ada beberapa data yang mengalami missing value. Cara mengatasi missing value adalah dengan cara mengganti tipe atribut dari beberapa kolom yang mengalami missing value. Untuk tipe datanya bisa menggunakan tipe real atau integer tergantung missing value yang terjadi terhadap database. Untuk misalnya dapat menggunakan replace missing value. Oke, ini. Ini merupakan gambar dari menggunakan replace missing value. Baik, selanjutnya adalah untuk dataset Switzerland, yaitu cara mengatasi missing value dengan cara mengganti tipe atribut dari beberapa kolom yang mengalami missing value. Untuk tipe datanya bisa menggunakan tipe real atau integer tergantung missing value yang terjadi terhadap database. Untuk misalnya dapat menggunakan replace all missing. Untuk gambarnya bisa dilihat di sini, tampilan ini. Selanjutnya untuk proses disentry akan dilanjutkan oleh rekan saya, Henry.
Perkenalkan, nama saya dari Pratama dengan NIM 20, 30, 20, 50, 30, 25. Jadi, setelah kami mengalami proses, kami memproses data tersebut, dapatlah hasil decision tree sebagai berikut, di mana target kelas kita yang dipakai adalah NUM. NUM akan mendapatkan, jika hasil akhir dari decision tree ini value-nya kurang dari 2, maka NUM tersebut datanya didiagnosa tidak akan terkena serangan jantung. Tapi, jika sebaliknya, data yang diperoleh itu lebih dari 2 hasil akhirnya, maka data tersebut didiagnosa akan terkena serangan jantung. Jadi untuk inti dari hasilnya ada sebagai berikut. Nah, kemudian untuk kesimpulannya adalah dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa preprocessing merupakan salah satu tahapan yang penting untuk data pada proses mining. Karena data yang digunakan dalam proses mining tidak selamanya dalam kondisi yang ideal untuk diproses tentunya. Terkadang data tersebut dapat berbagai permasalahan. Contohnya yaitu ada missing value, data redundant, data noise, ataupun format data yang nggak sesuai. Jadi, processing ini, teknik awal data mining untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih bersih dan bisa digunakan untuk pengolahan selanjutnya. Jadi, segitu saja untuk presentasi kami. Kami dari kelompok 9 mengucapkan jika ada kata yang kurang tepat atau salah, mohon dimaafkan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.